Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inuhu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu an-nabiyyul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala khatimin nabiyyin wal mursalin Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din. Amma ba'd, faya ayyuhan nas ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Alhamdulillah, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kepada Allah, Zat yang telah memberikan kepada kita kelimpahan nikmatnya, menggerakkan hati dan langkah kita untuk menunaikan salah satu kewajiban dari kewajiban-kewajibannya, dan juga menjauhi satu larangan dari larangan-larangannya. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, tidak ada kenikmatan terbesar kecuali kenikmatan itu, kenikmatan iman dan kenikmatan Islam. Maka ketika kita dibangunkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan iman masih menancap di hati kita, dalam keadaan Islam masih berada di jiwa kita, maka sepatutnya kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, walaupun seringkali kita lupa, mungkin tidak sadar dengan satu kenikmatan Allah Subhanahu wa taala, termasuk mungkin bangun dari tidur kita, mungkin kita lupa untuk berdoa, mungkin kita lupa untuk memuji Allah Subhanahu wa taala, berterima kasih padanya. Maka sepatutnya Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita meminta ampun apabila kita lupa untuk bersyukur, apabila kita lupa untuk berdoa, apabila kita lupa untuk berterima kasih. Maka sepatutnya kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kenapa ketika kita keluar dari kamar mandi mengucapkan ghufranaka, ampunanmu ya Rabb, ampunanmu ya Rabb. Ketika kita keluar dari kamar mandi, para ulama mengatakan karena ketika di dalam kamar mandi seringkali kita ini lupa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Seringkali kita ini lupa untuk mengingat bahwasanya kebutuhan kita di dalam kamar mandi itu juga merupakan salah satu kenikmatan yang patut disyukuri, yang patut kita ucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan karena satu dosa yang kita lakukan di dalam kamar mandi, tapi karena kita di kamar mandi sering namanya juga pipis, namanya juga mungkin BAB, usai pun mungkin dalam hati mboten terus alhamdulillah ngoten ndak nggih. Wis wae lega gitu aja. Makanya karena memang kondisinya di dalam kamar mandi, sebagian ulama mengatakan tidak boleh kita mengucapkan dzikir secara jelas, sebagian lagi memperbolehkan, tetapi dengan cara di dalam hati. Tapi seringkali kita lupa di dalam kamar mandi, usai kita pipis, usai kita BAB, sudah diselesaikan hajat kita lupa untuk mengatakan alhamdulillah dalam hati kita. Makanya ketika keluar kita disunnahkan untuk mengucapkan ghufranaka. Kenapa? Karena kita lupa bersyukur seringkali di kamar mandi, makanya kita minta ampun. Begitu pula dalam kehidupan kita, ketika kita lupa untuk bersyukur kepada Allah, lupa mungkin bangun tidur belum berdoa, mungkin kemudian ketika kita bisa diberikan kesempatan untuk pergi ke masjid, kita lupa untuk mengucapkan alhamdulillah dan lain sebagainya, maka sepatutnya kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala pula atas kelupaan yang tidak disengaja yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan maafnya kepada kita, karena dialah Zat yang Maha Pemaaf lagi Maha Penyayang. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita lanjutkan pembahasan kita, bacaan kitab Adabul Mufrad karya Imam Al-Bukhari, bab syahna. Bab asyahna. Syahna itu adalah permusuhan. Kalau sebelumnya
babnya itu bab tentang orang-orang yang jutaan, bab tentang jutaan. Kalau sekarang bab tentang permusuhan. Sebenarnya pada hadis yang pertama itu ada satu hadis yang sudah pernah kita bahas, karena hadisnya sama, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan kalian saling gontok-gontokan, jangan kalian saling hasad, dan kalian menjadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara. Maka kita bahas langsung hadis yang kedua, hadis yang ke-409. Hadisnya sama dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, tajidu fi syarrin nasi yaumal qiyamati indallahi dal wajhaini. Kamu akan mendapati nanti di antara manusia terburuk di hari kiamat adalah manusia yang mempunyai dua wajah. Manusia yang mempunyai dua wajah. Bagaimana itu? Alladzi ya'ti haula'i biwajhin wa haula'i biwajhin. Yang datang kepada orang sana dengan satu wajah, datang kepada orang sana dengan satu wajah. Maksudnya bagaimana? Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maksudnya orang ini bagian kompor-komporan, Pak. Seperti orang munafik. Orang munafik itu kalau ngomong dengan orang-orang kafir, ya, ngomong dengan orang-orang muslim, mereka mengatakan kami muslim, ya. Kami ini muslim, kami juga sholat, kami pun juga puasa. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka sangat membenci orang-orang Islam. Kami ini orang Islam, tapi kami juga tidak seperti kalian, tapi kami tidak kadrun, kalau bahasa saat ini, Pak. Mboten kadrun jadi ini. Kami ini juga orang Islam, tapi kami tidak seperti itu. Bapak Ibu hadirin dirahmati Allah, padahal mereka tidak mengharapkan kecuali adalah dunia, Ya. Ketika kemudian toleransi yang sudah diperbolehkan dalam taraf agama kita, bagaimana kita toleransi kepada saudara-saudara kita yang Nasrani, saudara-saudara kita umat Kristen dan lain sebagainya, sudah ada batasan-batasannya. Akan tapi ternyata kemudian dibablas jadi toleransi, misalkan ditambah-tambahi sampai kemudian ikut pada peribadatan mereka. Para ulama dulu sudah sampaikan, bahkan seperti ulama Nusantara, salah satu pendiri dari Nahdlatul Ulama, Mbah Hasyim Asy'ari pun dalam kitabnya Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah pernah sampaikan bahwasanya dulu di Indonesia, pada bab yang ketiga kalau tidak salah, dulu di Indonesia itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka kemudian mulailah pada tahun sekitar tahun 886, sekitar tahun 16-an, 18 atau 16. Di abad yang ke-18 beliau masih hidup, itu mulailah muncul orang-orang Syiah, mulailah muncul orang-orang yang berpaham wahdatul wujud, ya. Muncul orang-orang yang berpaham manunggaling kawula kalian Gusti, manunggaling kawula ngertos Pak, manunggaling kawula kalian Gusti. Mulai muncul orang-orang yang mengatakan bahwasanya tidak perlu kemudian ibadah ke masjid, pokoknya lingguh ning kene tok, sing penting atine apik, ya. Terus kemudian juga muncul orang-orang yang memang disulut oleh orang-orang Nasrani untuk diajak ke gereja-gereja mereka, menggunakan topi-topi mereka, menggunakan baju mereka, datang ke gereja. Kemudian beliau mengatakan maka mereka itu hukumnya sama dengan para penyembah salib. Mas Ari sudah sampaikan seperti itu, para ulama Nusantara. Apalagi para ulama-ulama kita dari para salafus saleh tidak diperbolehkan toleransi sampai kebablasan seperti itu. Tapi tetap ada orang-orang yang kemudian ketika kita menyuarakan hal tersebut, ternyata mereka mengatakan, walah padune sampean tidak toleransi kepada orang-orang Nasrani. Kalau tidak ada toleransi tidak mungkin berdiri Pak negara kita. Kenapa Pak Dokter? Tidak akan bisa berdiri negara kita ini. Negara kita ini ada undang-undang itu karena toleransi dari para ulama dan juga para tokoh-tokoh nasional pendiri bangsa kita. Nah, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW telah bersabda bahwasanya nanti termasuk orang-orang yang terburuk di hari kiamat itu adalah orang yang punya wajah, yang kesana ngomongnya baik tapi ternyata
di belakangnya buruk, terus ngomong ke sana juga baik tapi di belakangnya buruk, ingin mengadu domba satu dengan yang lainnya. Kalau anjuran dari Allah Subhanahu wa taala, waslihu dzata bainikum, harusnya saling mengislahkan satu di antara dua orang, tapi ini orang tidak seperti itu. Ya, ketika ngomong di sana baik kemudian ngojok-ngojoki, itu loh orang apa, mungkin ada satu kisah yang disebutkan oleh Imam Ahmad nggih, bahwasanya ada satu orang budak, Pak. Budak itu dijual di pasar di zaman beliau waktu itu. Dijual dengan harga murah meriah. Ya. Kemudian ada seorang yang beli, Pak. Ada seorang yang beli budak itu, kemudian yang punya budak ini mengatakan ketika ditanyai, "Ini kok budak murah men?" nggih. Apa cacatnya gitu. Maka si penjual ini mengatakan dia tidak punya cacat apa-apa nggih. Dia yo lek kerja yo sregep nggih. Lek kerja yo sregep, golek duit yo sregep, fit apa namanya? Tubuhnya juga fit, kesehatannya juga fit, juga bagus. Tetapi dia punya satu celah saja. Apa celahnya? Celahnya itu adalah dia suka memfitnah. Akhirnya Bapak Ibu dirahmati Allah, tidak digubris sama orang ini. Allah gak popo, engko sithik-sithik lek senengane memfitnah, lek ngono engko misalnya saya mendapati dia sedang memfitnah orang lain, maka tak pecutane. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, akhirnya dibeli, Pak. Setelah sekian lama ternyata budak ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu karena namanya budak nggih, fokusnya pertama kali itu jadi orang merdeka. Budak fokusnya pertama kali jadi orang merdeka. Pokoknya bagaimana caranya dia merdeka, maka dia adu domba tuannya, Pak. Dia ngomong kepada tuannya yang laki-laki, gitu, tuannya si suami, bahwasanya si istri itu sedang membencinya. Istri panjenengan niku senengane kalih kula ngrasani yai. Ngoten, Pak. Terus kemudian ketika dia ngomong kepada istrinya, ya sedang berbincang-bincang dengan istrinya, ngomong kalau suaminya itu juga senengane ngerasani wae benci, pengen ganti bojo wae senengane. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, terus Pak ditumbuhkan rasa benci ini sampai kemudian di suatu malam si budak ini mengatakan kepada istrinya, nggih, sampean ndak anu to, Mbak, sampean ndak cukur bulu jenggote to, bulu jenggote si suamimu to, wis bulu brewoke wis akehe kaya ngono, panjenengan cukur pas baru tidur supaya tidak apa namanya terganggu si suami. Ketoke apik, Pak, nggih. Lah si suami niku dikabari, hati-hati bojomu nggih, hati-hati tuan si tuan sing yang perempuan kok ketoke kaya pengen berperilaku buruk kepada sampean. Pas tidur bener, Pak, nggih. Pas tidur si istri ini ikut apa yang dikatakan budaknya, mau nyukur brewoke, Pak. Lah si tuan yang suami ini gitu, si tuan yang laki-laki kan otomatis, loh kok bojoku nggawa lading, langsung Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka istrinya ini dibunuh oleh si suaminya. Maka datang keluarga istri, datang keluarga suami, saling bertengkar satu dengan yang lainnya, peperangan terjadi, si budak ini tidak keurus, Pak, dia lari. Itu satu cerita yang terjadi di masa Imam Ahmad, ya. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti inilah sahna nggih. Orang yang punya dua wajah di sana dan wajah di sana, ya. Maka Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini berbeda dari apa yang diajarkan oleh agama kita, bahwasanya kita ini diperintahkan untuk saling menjaga ukhuwah Islamiyah dan juga membaguskan hubungan antara dua orang. Apabila salah satu dari saudara kita punya permusuhan, punya rasa dengki dengan yang lain, maka jangan ditabur garam, akan tetapi mari kita menabur yang baik supaya keduanya bisa saling berkomunikasi lagi, supaya keduanya bisa saling bersahabat lagi. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimanapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Allah Subhanahu wa taala pun juga sampaikan, wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara. Karena persaudaraan itu kita butuhkan dalam Islam, sebagaimana kelompok kita itu dikatakan sebagai ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah wal jamaah. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Imam Al-Bukhari pada
bab ini dengan mengutip hadis ini beliau ingin sampaikan bahwasanya tidak sepatutnya seorang muslim itu menjadi pengompor, menjadi orang yang memantik bara untuk orang lain ketika saudaranya sedang membenci. Tidak sepatutnya orang muslim itu mempunyai sifat yang tidak jelas sebagaimana orang-orang munafik. Harus ada keberpihakan, entah berpihak kepada yang benar itu atau tidak berpihak kepada kedua-duanya, tapi mengislahkan kedua-duanya. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, bukan terus kemudian kita tidak berpihak yang mana yang benar mana yang salah. Kalau misalkan yang salah disalah nih, kalau yang benar dibenarkan. Tapi kalau misalkan ternyata sampai timbul pertikaian, maka kita menjadi orang yang ketiga yang bisa mengislahkan antar keduanya. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.